Selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam semuanya, selamat berjumpa kembali dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas malam hari ini, kita akan berbicara tentang hati nurani, ya, tentang hati nurani. Nah, saudara, banyak orang yang jarang sekali memperhatikan tentang hati nuraninya. Ya, karena mereka nggak menganggap begitu penting tentang hati nurani ini. Kenapa? Karena mereka menganggap materi itu jauh lebih penting daripada masalah-masalah internal di dalam kehidupan kita ini. Jadi fokus yang dikejar itu semua hanya materi saja, ya. Nah, saudara, kenapa seperti itu? Saudara, kita tahu ya, ketika engkong kita, yaitu Adam, jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Hubungan dengan Tuhan itu terputus, dan hati nuraninya tak mampu mendengar suara Tuhan lagi. Namun, hati nurani itu sebenarnya tak padam sama sekali. Tetapi hanya menjadi satu-satunya alarm yang memberitahu Adam apakah yang dilakukannya itu baik atau jahat. Jika ia berbuat jahat, nanti hati nuraninya menuduh dia. Jika ia berbuat baik, hatinya merasa damai sejahtera atau mengiyakannya. Nah, Bapak Saudara, ada beberapa orang ada di level ini ya. Jadi untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya, kadang-kadang standar itu ya, ukurannya adalah pokoknya kalau saya merasa damai, ya, nggak ada gejolak, nggak ada yang menuduh dalam kehidupan kita, nggak ada yang menyalahkan. Nah, itu cukup untuk saya bisa mengerti bahwa apa yang saya pikirkan, apa yang saya katakan, atau apa yang saya kerjakan, ini adalah di dalam kehendak Allah. Ya, nah, saudara, sebenarnya bukan sekedar itu. Ya, ketika Allah dulu menciptakan manusia, Allah itu ingin berdaulat penuh di dalam diri manusia itu. Allah ingin intervensi full di dalam diri manusia itu. Bukan berarti manusia itu dijadikan robot oleh Allah, tidak. Jadi progres ya, di mana Allah ketika menciptakan manusia, desainnya adalah marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Bagaimana manusia yang diciptakan oleh Allah kala itu bisa menyamai Tuhan Allah itu? Kalau Anda pikirkan kan mustahil, bukan? Bagaimana Tuhan Allah yang begitu sempurna, manusia itu diciptakan supaya menjadi serupa dengan Allah yang sempurna, yang kudus, dan sebagainya. Nah, jadi rasanya kan nggak mungkin, betul? Kalau manusia diciptakan oleh Allah itu bisa menyampai target seperti itu. Makanya saudara, ada sebuah progres. Tuhan Allah ketika hari sejuk, dia selalu menemui Adam kala itu. Ngapain? Ngobrol. Ya, melakukan intervensi. Jadi percakapan mereka ini memberikan satu masukan kepada Adam, sehingga Adam semakin banyak ketemu dengan Tuhan, semakin banyak tahu hal. Kenapa? Tuhan kasih tahu Adam. Betul? Jadi kalau Anda, saudara ya, ketemu dengan seorang ahli dalam bidang apa begitu, lalu Anda sering ketemu dengan orang itu, lalu orang itu sering kasih tahu tentang ilmunya kepada Anda jadi tahu juga, betul? Anda tahu bukan karena eksperimen. Anda tahu bukan karena Anda sebelumnya sudah tahu. Tapi karena Anda tahu, karena Anda dikasih tahu, betul? Nangkep ya? Nah, kesempurnaan proses yang akan dialami oleh Adam itu sebenarnya caranya, rule-nya itu seperti itu. Seberapa banyak engkau mengadopsi sesuatu dari Allah, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Ya.
Jadi Anda itu sebenarnya bisa berubah seperti apa tergantung apa yang mempengaruhi hidup Anda. Ketika hidupmu dipengaruhi oleh Allah, Anda akan berubah menjadi sama seperti Allah. Amin. Setuju nggak? Kalau nggak setuju ya sudah. Kalau Anda banyak dipengaruhi oleh dunia, Anda jadi duniawi, bukan? Anda dipengaruhi oleh orang jahat, Anda berpikiran jahat, ya, Anda bisa melakukan sebuah yang kejahatan itu. Tapi kalau Anda dipengaruhi oleh seorang hamba Tuhan, ya, dia dipengaruhi dengan firman dan sebagainya, hidupmu akan rohani seperti itu. Nah, Bapak Saudara, ketika Adam jatuh dalam dosa dengan memilih menentukan haknya sendiri, ya, tidak belajar dari pohon kehidupan, tapi belajar dari buah pengetahuan baik dan jahat itu, di sini terjadi. Hubungan antara Allah dan Adam terputus. Sebenarnya kata mati yang disebut oleh Alkitab, kalau kamu makan buah itu kamu mati, itu bukan mati fisiknya. Tapi Adam mengalami disconnection. Putus hubungan dengan Allah. Disconnection. Pak, disconnection kok dibilang mati itu bagaimana? Coba ya sekarang kita punya contoh yang bisa kita mengerti maksud daripada penjelasan ini. Semua orang punya handphone tuh ya. Saya teleponan dengan seseorang. Wah, gini dan sebagainya. Wah, orang itu lagi diberkati Tuhan, lalu bilang, Pak Gideon luar biasa. Usaha saya lagi berhasil dan itu dan sebagainya. Saya mau memberkati Bapak. Oh, kalau udah mau berkat itu semakin wah, intens. Wah, saudara, gitu loh. Nah, oke, Pak, ya. Oh, boleh nggak minta nomor rek? Tahu putus, saudara. Baru nomor rek, ya. Padahal maksudnya apa? Bukan rekaman. Maksudnya nomor rekening. Bisa minta nomor rek gitu, putus, saudara, tek gitu. Kenapa putus, saudara? Salah satu ya, dari handphone, entah handphone saya atau handphonenya orang itu mati, saudara. Entah lowbat ya, atau signalnya hilang. Nah, ketika ketemu, saudara, atau telepon lagi, kenapa tadi? Kok putus itu? Iya, handphone saya mati. Handphone saya mati. Kata mati dihubungkan dengan disconnection. Nah, saudara, bicara tentang hati nurani, ini bicara tentang hubunganmu dengan Tuhan. Orang yang hati nuraninya nggak hidup, itu boleh dikatakan sedang mengalami disconnection. Atau mati secara rohani itu. Tapi saudara, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, sebenarnya ya tidak langsung mati full gitu ya, tapi cuman padam, saudara. Jadi manusia itu mulai enggan untuk cari Tuhan, betul? Ada rasa males untuk cari Tuhan. Nah, itu yang disebut ya padam atau ngalami suam-suam. Dulu padahal begitu antusias, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, amin. Sehingga nyanyi, aku cinta Yesus. Lebih. Lebihnya berapa? Lebih lagi yang penting. Wah, pokoknya saudara, ya semuanya pengennya ketemu Tuhan seperti itu. Nah saudara, kondisi padam ini sekarang hati nurani manusia itu bukan lagi menjadi sebuah sarana untuk komunikasi dengan Tuhan. Tapi sekarang hanya menjadi sebuah alarm saja. Sehingga karena Anda sudah dipengaruhi dengan apa yang Anda adopsi, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat, standar baik dan jahat itulah sekarang yang menjadi takarannya. Sehingga semua hanya Anda ukur ya, kalau nggak melukai orang itu namanya baik. Kalau merugikan orang itu namanya jahat. Pertimbangannya hanya dasarnya itu. Padahal saudara, apa yang dari Allah itu bukan sekedar tentang hal baik dan jahat.
tapi sebuah kebenaran yang bersifat hakiki. Amin. Nah, bedakan saudara. Apa yang baik belum tentu benar. Amin. Karena yang benar itu sumbernya cuma satu. Bukan dari analisa manusia, tapi keputusan daripada Allah. Itulah yang disebut benar. Amin. Nah, saudara, sekarang banyak orang-orang rohani yang sebenarnya hati nuraninya belum hidup. Sehingga dalam mengiring Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, alarmnya cuma apa? Pokoknya kalau saya merasa damai, itu artinya saya disuruh Tuhan. Jadi damai itu sebenarnya bukan instruksi dari Tuhan. Damai itu sebenarnya hanya sebuah pertimbangan Anda. Ya, pertimbangan Anda saja. Sehingga Anda tidak disebut jahat. Anda hanya disebut baik saja. Tapi disuruh Tuhan atau enggak, Anda ada di dalam jalurnya Tuhan atau tidak, itu berbeda. Nah ya, umpama saudara, Anda punya ide sendiri. Lalu idemu itu sama dengan ide saya. Bukan berarti yang Anda lakukan itu apa yang saya suruh, bukan? Nanggap? Walaupun sama. Amin. Ketika idemu sama dengan idenya Tuhan, tapi munculnya karena keinginanmu sendiri, itu hal yang berbeda. Jadi Anda harus tahu persis bahwa semua ini karena saya dengar dari Tuhan. Kita kan orang beriman. Iman itu timbul asalnya, sumbernya dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Manusia tidak bisa hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Nah, untuk kita bisa mengalami upgrade, sehingga hati nurani kita itu boleh dihidupkan kembali, caranya bagaimana? Saudara, Anda harus mengalami baptisan. Ya, baptisan itu merupakan tanda seseorang mati terhadap dunia dan segala kutuk dosa. Juga sekaligus suatu permohonan kepada Allah untuk menghidupkan kembali fungsi hati nurani itu sebagai sarana komunikasi dengan dia. Nah, banyak orang kadang-kadang baptis cuman kayak teh celup tuh. Tahu teh celup? Dicelup gitu ya, diangkat seperti itu. Tapi ya dampaknya nggak ada. Nanti kalau sudah kering gitu, cari lagi nih siapa yang mau celupin saya lagi. Sehingga nggak heran, ada orang dengan bangga bilang, Pak, saya sudah dibaptis 7 kali loh. Betul, saudara. Saya pernah bertemu dengan orang yang ngomong begitu. Ketika saya merintis gereja RDSB di Bali, jadi setelah kita seminar, lalu kita bikin gereja di Bali. Nah, sayalah pertama kali yang ditaruh di sana selama 1,5 bulan. Ya, untuk ngumpulin, untuk memanage gereja baru di situ. Nah, saya ajar buku 1, ya buku 1 itu ada materi tentang baptisan juga. Sebelum saya pulang, saudara, dari beberapa orang, hampir 150 orang lah waktu itu terkumpul, itu mereka bilang begini, Pak, sebelum Bapak pulang kayaknya kita perlu adain baptisan. Nah, siapa yang perlu dibaptis? Awalnya cuma 4 atau 5 orang, saya lupa, ya. Tapi ya, setelah hari H ya, kami adakan pengarahan dan sebagainya, total itu hampir 33 orang yang baptis. Lalu kita baptis, saudara, di di laut Bali sana itu. Ya, nah Anda tahu apa yang terjadi? Biasanya kalau kita ke pantai ya, kita lihat bule-bule ya yang sedang berjemur di sana. Hari itu bule-bule lihat kita. Kita melakukan baptisan gitu, banyak bule yang nonton dan sebagainya. Nah, saudara, tapi saudara yang aneh begini. Ketika saya mengadakan pengarahan, ada satu orang bilang, Pak, saya ya sebenarnya sudah dibaptis 7 kali, Pak. Hah? 7 kali? Terus, tapi setelah mendengar penjelasan Bapak ini, kayaknya saya perlu dibaptis. Boleh nggak Pak dibaptis lagi? Ya, terus dia bilang, yang ke-7 itu pun Pak,
sebenarnya saya anggap sudah sempurna baptis saya, karena saya dibaptis di tempat Yesus dibaptis. Jadi dia ikut tur ke Israel, dibaptislah di sana yang ke-7 kali. Dapat surat piagam internasional. Cie, keren ya. Tapi Pak, hidup saya nggak pernah berubah. Ya, seperti apa yang Bapak sarankan atau arahkan dalam pengarahan itu. Boleh nggak Pak? Terus saya bilang, oke, ya, kali ini ya, ini yang terakhir. Nah, kenapa kadang-kadang banyak orang ya dibaptis berulang-ulang, hidupnya nggak berubah, nggak mengalami pertumbuhan. Penjelasannya kadang-kadang kurang. Pedangnya kurang tajam, pisaunya kurang tajam. Firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun juga, tuh, yang sanggup memisahkan antara sendi dan sumsum. Ketika engkau bisa menjelaskan kenapa pentingnya baptis, orang yang dibaptis itu harusnya mengalami pertumbuhan, mengalami perubahan. Amin. Kalau enggak, hanya teh celup. Basah, ya loh, lalu diangkat kering. Nah, nanti cari lagi supaya basah lagi, diangkat lagi kering. Kalau mau kering gampang sih, tak gantung dijemur gitu ya. Nah, saudara, baptis itu sebenarnya bukan hanya sekedar ya rutinitas atau sakramen. 1 Petrus 3 ayat 21 sampai ayat 22, perhatikan di sini. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkannya kepadanya. Nah, saudara, salah satunya harapannya adalah ketika orang dibaptis, bukan hanya untuk membersihkan kenajisan jasmani, memisahkan mereka dari dunia ini, melainkan ada satu hal lagi yang harus dijelaskan, untuk memohonkan hati nurani yang baik. Tujuannya apa? Ketika seseorang memiliki hati nurani yang baik, sensitivitasnya itu akan mulai muncul. Ketika Tuhan bicara, dia bisa dengar. Kenapa? Hati nuraninya mulai aktif, mulai berfungsi, bukan hanya sekedar jadi alarm. Tapi sekarang menjadi sebuah media untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau hati nuranimu baik, hati nuranimu hidup, hubunganmu dengan Tuhan, Anda pasti bisa melihat setiap hari Tuhan akan intervensi kepada Anda. Ya, kapanpun saja, setiap jam, setiap detik. Kadang-kadang keinginan kita kan begitu, kalau boleh setiap jam ya Tuhan. Ya Tuhan tiap jam, tuh gitu. Ku perlu Tuhan, tuh gitu. Bimbing aku Tuhan. Nah, tapi walaupun Anda pengen dibimbing tiap jam, tiap menit, tiap detik oleh Tuhan, kalau sarananya hati nuranimu belum dibereskan, Tuhan ngomong pun Anda nggak akan ngerti Tuhan ngomong. Saudara, sebenarnya bukan Tuhan itu nggak ngomong dengan Anda. Tuhan itu ngomong dengan kita semuanya. Ada yang nangkep, ada yang enggak. Ada yang dengar, ada yang tidak. Ini bukan masalah karunia, bukan. Ini masalah kondisi Anda, di mana hati nuranimu itu sudah baik atau enggak. Ya, dosa membuat hati nurani rusak, betul? Kita dulu adalah keturunan orang berdosa. Ketika engkau lahir, jadi keturunan Adam yang disebut manusia, status Anda, kondisi Anda, hati nuranimu sama seperti Adam yang rusak itu. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus,
Adam yang baru, Adam yang kedua, Adam yang pertama mematikan, Adam yang kedua menghidupkan. Amin. Hati nuranimu jadi hidup. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya. Kadang-kadang untuk mendengar suara Tuhan, kenapa harus dibutuhkan hati nurani yang bersih? Hati nurani yang suci. Kalau tidak, suara Tuhan itu akan bergemuruh, campur dengan beraneka ragam suara, sehingga Anda bingung, ini sebenarnya suara Tuhan atau bukan. Kenapa? Antara Tuhan dan yang lainnya itu kan bertolak belakang. Ketika Tuhan bilang ke kanan, ada suara yang bilang ke kiri. Atau ada suara yang bilang berhenti. Itu. Nah, ketika tiga suara itu Anda tangkap, Anda bingung. Saya harus berhenti, saya harus ke kanan, atau saya harus ke kiri. Akhirnya karena Anda nggak mampu, nggak sanggup memutuskan, nah jalan akhirnya telepon. Ya, Pak Gideon, tolong, ya, ini gimana? Saya kok dengar begini ya, ada 3 hal. Kira-kira Tuhan ngomong yang mana ya Pak? Ya. Saya bilang, ya nggak ngerti aku. Yang dengar kamu, kok nanyanya sama saya? Tapi Bapak kan hamba Tuhan. Betul, saya hamba Tuhan. Saudara, saya sering melatih beberapa orang. Coba, hari ini kau gagal untuk membedakan dan mengerti tentang suara Tuhan. Nggak apa-apa. Next time, kalau kamu dengar, kamu tanya Tuhan. Ya, Tuhan, apakah engkau berbicara kepadaku? Ya, uji setiap roh. Kalau perlu Anda minta tanda, silahkan. Nah, ketika Anda sudah berupaya untuk mengetahuinya seperti itu, masih kadang-kadang belum ketemu atau belum jelas, Tuhan kadang-kadang bisa pakai siapapun juga untuk meneguhkannya. Ya, meneguhkannya. Tapi paling tidak Anda sudah punya dorongan. Kayaknya yang ini loh. Kayaknya yang ke kanan ini loh. Bukan yang berhenti, bukan yang ke kiri. Tapi untuk mengambil keputusan itu kadang-kadang Anda masih bimbang. Nangkep ya? Ketika Anda dalam kondisi seperti itu, Tuhan kadang-kadang pakai beberapa orang di sekitar kita, entah itu mentor Anda, gembala Anda, atau suami istri Anda, untuk meneguhkan. Nah, ketika ada peneguhannya, lalu Anda merasa, iya ya, oke. Kita bilang, 2, 3, ya, saksi perkara sah. Amin. Itu hukumnya. Nah, kalau Anda mendapat peneguhan 1 orang, puji Tuhan. Artinya dengan Anda yang sudah dapat dari Tuhan, itu sudah 2. Syukur-syukur ada 1 lagi, saudara. Nah, semakin Anda sering mendengar suara Tuhan, Anda semakin kenal tentang suara Tuhan itu. Anda nggak akan susah lagi, tidak sulit lagi untuk membedakan tentang suara Tuhan. Amin. Nah, saudara, ternyata untuk mendengar suara Tuhan, ya, diperlukan keadaan hati yang tak tertuduh. Bersihkan diri dari tuduhan kurang ini dan itu. Bereskan dahulu dengan menyangkal diri, menolak semua kedagingan. Amin. Jadi untuk mendengar suara Tuhan diperlukan keadaan hati yang tak tertuduh. Saudara, iblis suka memakai situasi, suka memakai apa saja untuk menuduh, mendakwa. Sehingga ketika Tuhan telah berfirman kepada Anda akan bimbang, Anda akan ragu. Tolak semuanya itu. Nah, ketika hatimu tidak menuduh, engkau sekarang punya keberanian untuk yakin, untuk percaya. Amin. 1 Yohanes pasal 3, ayat 21.
sampai ayat yang ke-22. Mari kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 sampai ayat ke-22. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia. Karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Saudara, dua ayat ini sebenarnya menjadi dasar yang kuat. Tapi satu hal yang harus Anda alami. Jikalau apa? Hati kita tidak menuduh. Kenapa hati seseorang itu ada suara yang berbeda, tuduhan, dakwaan? Karena hati nuraninya masih kotor, masih kedagingan. Nah, sehingga tidak punya keberanian untuk percaya, mendekat kepada Allah. Nah, untungnya kalau Anda punya hati nurani yang nggak pernah menuduh Anda lagi, dan Anda punya keberanian untuk percaya, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia. Karena kita nurut segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Nah, ini relate saudara dengan di dalam Yohanes katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Nah, penulis yang sama ya dalam Injil Yohanes dan dalam kitab 1 Yohanes 3, 21-22. Orang yang hati nuraninya tidak tertuduh, punya keberanian, keyakinan bahwa Allah intervensi dalam dirinya. Dorongan ini bukan dorongan karena aku mau. Pikiran ini muncul bukan karena aku pengen. Tapi Tuhan taruh hatinya, Tuhan taruh pikirannya, Tuhan taruh kehendaknya, Tuhan taruh kemauannya di dalam diriku. Sehingga Anda percaya. Percaya apa? Apa saja yang Anda minta, Anda akan memperolehnya. Karena permintaanmu itu adalah sesuatu yang nurut perintahnya Tuhan. Dan semua itu berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, ingat konsep ya. Kekristenan itu Paulus katakan, sebab segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Nah, Dia mau berkolaborasi supaya itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Amin. Nah, orang yang tidak sungguh-sungguh bertekad menyangkal dirinya dan hidup dalam roh akan selalu diganggu oleh tuduhan-tuduhan di hatinya. Tiap kali harus berjuang melawan tuduhan yang melelahkan. Lama-kelamaan ia akan menjadi enggan untuk bertanya kepada Roh Kudus. Amin. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara yang mendengar pengajaran ini, ada yang sedang mengalami hal seperti ini. Sebenarnya Anda rindu jadi orang rohani, orang yang berkenan kepada Allah. Ya. Tapi selalu muncul tuduhan-tuduhan di hati Anda. Dan Anda mencoba untuk berjuang melawan tuduhan itu dalam nama Tuhan Yesus. Aku tangkengnya keluar. Tapi Anda nggak punya dasar. Sampai Anda sendiri akhirnya berjuang melawan tuduhan itu sampai capek sendiri. Dan lama-lama Anda jadi enggan untuk tanya kepada Roh Kudus. Ada beberapa orang
Ya, kalau saya bimbing, saya bina untuk melibatkan Roh Kudus, tanya Roh Kudus, gitu ya. Dia bilang begini, Pak, nanya Roh Kudus lama. Ya. Coba mulai keluar dari pikiran itu. Nanya Roh Kudus itu enggak lama. Nanya Roh Kudus itu jauh lebih cepat daripada Anda merumuskan sesuatu dengan pertimbangan Anda. Kenapa? Segala sesuatu sudah dikalkulasi oleh Roh Kudus itu. Dan Anda tinggal terima keputusannya. Nah, mulai belajar, saudara. Nanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Amin. Kenapa Roh Kudus membawa Anda kepada seluruh kebenaran? Semua yang dikatakan oleh Roh Kudus itu sumbernya dari Allah. Amin. Gak ada yang salah. Mulai belajar mengaktifasi ya hati nurani kita. Amin. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati yang jahat, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Nah, saudara, mereka yang menyangkal diri dan menjadi satu dengan Yesus, satu pikiran, satu kehendak dengan Yesus, hidup dalam damai dan semakin lama akan semakin sensitif terhadap suaranya. Amin. Nah, saudara, bagaimana supaya hati nuranimu menjadi bersih? Hati nuranimu harus disucikan oleh Roh Kudus. Kapan Anda harus mulai menyucikan hati nurani Anda dan minta Roh Kudus untuk menyucikannya? Sebenarnya itu harus dilakukan setelah pertobatan. Hati nurani Anda yang semula najis oleh dosa, itu harus disucikan dengan pertolongan Roh Kudus setiap hari, hingga menjadi murni dengan dibasuh oleh darah Yesus. Nanti, semua racun-racun dosa, kebiasaan dosa, luka batin, buah pengetahuan baik dan jahat, hingga menjadi semakin sensitif ya terhadap suara Roh Kudus. Jadi minta kepada Roh Kudus untuk apa? Menyucikan. Ya. Nanti dia akan basuh dengan darah Yesus. Yang dibasuh apa? Racun-racun dosa. Kebiasaan-kebiasaan dosa. Amin. Mungkin juga apa yang pernah menimpa Anda di masa lalu sehingga menimbulkan apa? Luka-luka batin. Atau apa yang sedang Anda pelajari hari ini yang sumbernya dari buah pengetahuan baik dan jahat. Itu nanti akan dibersihkan. Dicuci dengan darah Tuhan Yesus. Jadi saudara, kadang-kadang kita kan hanya terfokus pada satu konsep. Wah, kalau ngalami hal-hal yang ada di dalam diri kita, ada luka batin, ya, kebiasaan ini dan sebagainya itu tadi. Wah, kita ini aja deh, tengking-tengking saja. Sebenarnya ada hal yang lebih bagus lagi. Ya, sambil Anda melatih dirimu, Roh Kudus akan membersihkan baik itu masa lalumu maupun apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan Anda. Kalau hari ini mungkin ya, Anda memberikan Roh Kudus untuk menyucikan dengan darah Tuhan Yesus apa yang sedang bergejolak yang mengotori hati nurani Anda. Sementara Anda sedang menggebu-gebu untuk berpikir ini, melakukan ini dan itu. Tahu-tahu kok jadi kendor ya? Kok saya nggak pengen lagi seperti itu?
Ada seorang yang minta doain, saya doain, saudara. Padahal, saudara, keinginannya waktu didoain itu supaya harapannya dia berpikir kalau didoain Pak Gideon nanti apa yang diinginkan itu, wah Tuhan mengerjakannya sehingga jalannya lancar dan semuanya akan menghasilkan sesuatu yang wow luar biasa. Tapi setelah saya doakan, minta Roh Kudus membuang semua hal-hal yang mengotori hati nuraninya, yang menutup hati nuraninya, sehingga nggak bisa menangkap, mendengar suara Tuhan. Mari Roh Kudus, aku beri otoritas, bongkar semuanya, cabut semuanya, lepaskan semuanya, sikat habis semuanya, cuci gudang dalam nama Tuhan Yesus. Minta Roh Kudus dengan darah Tuhan Yesus mentahirkan, menyucikan hati nuraninya itu. Setelah amin, saudara itu, dia bilang, Pak, tadi kan saya minta supaya Tuhan melakukan ini terobosan melalui apa yang saya inginkan. Tapi aneh, Pak. Saya kok jadi nggak pengen lagi, Pak. Kok males mau melakukan itu, melanjutkan itu lagi. Kenapa? Nah, saya bilang, kita kan minta Roh Kudus ya, untuk mengangkat apa yang tidak perlu. Nah, itu disortir sama Roh Kudus. Jadi apa yang sedang Anda kerjakan, yang Anda anggap itu baik, menguntungkan, dan sebagainya, ternyata ketika kita bawa ke Tuhan, minta Roh Kudus untuk screening, apa yang terjadi? Itu yang harus dibuang ternyata. Kenapa? Kadang-kadang ada hal-hal yang kelihatannya untuk kemajuan, kebaikan kita, yang menguntungkan kita, tapi sebenarnya itu menjadi beban di dalam hidupmu. Dan Tuhan memeringankan Anda. Ya. Nah, ada orang-orang kadang-kadang, beban itu bukan karena si iblis. Beban itu karena keinginanmu sendiri. Karena Anda pengen, sekarang Anda tertimpa beban karena Anda harus meloloskan semua keinginanmu itu. Nangkep? Tapi kalau Anda ganti keinginanmu dengan keinginan Tuhan, siapa yang harus berjuang untuk menyelesaikannya sampai akhir? Yang punya keinginan, bukan? Yang punya keinginan akan membiayai, mendukung Anda sampai keinginannya harus terrealisasi, terjadi. Jadi keinginan-keinginan kita kadang-kadang itu menjadi beban di dalam hidup kita. Ya, nggak semua dosa harus kita tinggalkan, betul ya. Tapi ada dosa juga yang perlu kita tanggalkan. Ketika kita berlari dengan iman, tanggalkan semua beban yang ada di dalam dirimu. Beban apa? Nah, beban apa? Kadang-kadang rancanganmu itu juga jadi beban. Sehingga ketika Anda datang pada Tuhan, konsepnya jadi kebalik. Bukan Tuhan yang banyak ngomong, tapi Anda yang banyak ngomong. Tuhan, pokoknya gini ya, Tuhan mau gini. Jadi bukan Tuhan yang ngatur Anda yang boleh ngatur Tuhan. Kenapa? Yang punya kepentingan Anda, bukan Tuhan. Amin. Ya. Harusnya yang punya kepentingan Tuhan. Dia punya kepentingan atas hidup Anda. Dia percayakan, dia taruh keinginannya di dalam kehidupan Anda, supaya Anda menjadi manifestasi Yesus di muka bumi ini. Hidupmu enteng. Kenapa? Karena Anda tidak sedang berjuang dengan apa yang Anda inginkan. Amin. Nah, kalau Anda didoain, dicabut, dilepaskan semua keinginan-keinginan dan ambisi Anda, kira-kira Anda rela atau enggak? Pak, eman-eman. Apalagi seorang pemikir, wah, Pak, gitu, ini pengen itu kan lebih baik, Pak. Saya kan bukan pengen nikah lagi, Pak. Saya kan pengen usaha saya dari 2 jadi 10, Pak. Gitu ya. Nah,
keinginanmu juga. Tapi beda, kalau Tuhan melihat Anda dinilai oleh Tuhan, sanggup untuk mengelola 10 perusahaan. Hari ini mungkin Anda belum punya perusahaan sekalipun. Tuhan bisa kasih 10 perusahaan kepada Anda. Amin. Dan Anda tidak menjadi terbeban dengan 10 perusahaan itu. Kenapa? Anda hanya menjadi menjalankan ya apa yang Tuhan mau lakukan di dunia ini melalui hidup Anda. Amin. Titus 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Baca sama-sama. Titus 1 15 sampai 16. Bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal budi maupun suara hati mereka apa? Najis. Nah, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara, apa yang disebut najis? Bagi orang najis dan orang tidak beriman, tidak ada yang suci. Baik akal budi maupun suara hati nurani mereka. Yang muncul dalam pikiran dan dorongan hati keinginan Anda, kalau Anda tidak suci, tidak dipimpin oleh roh, masih duniawi, ya bukan perkara-perkara yang rohani. Semua unclean. Nah, kalau Anda minta Roh Kudus membongkar, itu menjadi target utama yang harus disingkirkan dari hidup kita. 1 Korintus 8 ayat 7. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Jadi ada kasus juga nih. Ada orang-orang yang hati nuraninya ternoda gara-gara kelakuan orang lain. Ya, Anda jadi terpengaruh. Anda jadi ya ikut-ikutan dan sebagainya. Nah, di sini konteksnya makanan ya. Paulus itu karena dia bertumbuh secara rohani luar biasa. Sehingga dia itu menulis banyak hal ya. Slogannya dalam Alkitab ditulis gini, sunat tidak sunat ya, itu nggak penting. Menjadi ciptaan baru itu yang penting. Ya, kita ini sekarang adalah tuan atas hari Sabat. Amin. Nah, Taurat itu bukan untuk anak Allah, tapi Taurat itu untuk manusia. Nah, di dalam Taurat itu ada aturan-aturan juga tentang binatang yang haram dan binatang yang halal. Amin. Tapi kalau Anda melihat konteksnya dalam 1 Korintus pasal 8 itu tentang makanan. Paulus itu bilang begini, ya. Makanan itu kalau diterima dengan ucapan syukur, nggak ada yang najis, nggak ada yang haram. Semua diciptakan oleh Allah itu halal. Cuman sekarang berguna atau enggak. Kalau enggak berguna jangan dikonsumsi. Karena hidup ini bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup, bukan? Makanan hanya penunjang. Bukan menjadi prioritas atau tujuan Anda, bukan. Kalau orang sudah makanan itu menjadi tujuannya, nah dia akan mencoba terus ya, kuliner terus. Wah, apalagi yang tinggal di BSD gitu loh, dekat Gading Serpong, ilah. Ntar lagi buka restoran ini, restoran itu gitu. Itu ada ribuan, tuh enggak ilah. Enggak tahu udah dicoba semua atau belum tuh. Itu luar biasa, ya. Nah, mencoba untuk ya, makanan itu. Nah, Paulus akhirnya bilang gini, kalau orang, Bapak ya, mempersembahkan korban daging ya di kelenteng atau di tempat-tempat kuil-kuil mereka seperti itu,
Paulus makan dari apa yang telah dipersembahkan itu, bagi Paulus nggak apa-apa. Karena Paulus itu bilang begini, hanya ada satu Allah titik, yaitu Bapa. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Yang lainnya bukan. Itu kayak anak main-mainan aja gitu lah. Itu pengertian kerohanian Paulus. Tapi nggak semua orang punya tingkat pengetahuan seperti itu, bukan? Nah, Paulus, ya, dia bilang begini, ada orang yang karena masih terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Karena mereka masih mengakui adanya berhala itu. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Jadi kalau Paulus itu makan di depan orang-orang yang pengetahuannya belum seperti Paulus, di depan orang itu, lalu orang itu ikut makan, Paulus menjerumuskan orang lain. Walaupun Paulus itu nggak kena imbasnya. Tapi iman Paulus itu mencelakakan orang lain. Nah, akhirnya Paulus mengambil sikap. Daripada perdebatan, terus debat kusir tentang boleh enggak makan daging ini dan itu dan sebagainya, akhirnya Paulus memutuskan, aku enggak makan daging. Gara-gara makan daging itu, ada yang mempertimbangkan, Paulus, kamu beli di pasar ya, Lia? Kamu tadi cek enggak? Itu daging apa? Tiran bukan? Dan sebagainya gitu. Pokoknya selalu ya. Daripada itu menjadi perbincangan, perbantahan terus, segala macam. Akhirnya Paulus, udah adalah. Kalau ini menjadi persoalan terus, aku enggak makan daging. Bukan berarti Paulus itu vegetarian, bukan sebenarnya. Menghindari konflik seperti itu. Amin. Jadi Anda yang sudah ngerti tentang kebenaran firman, Anda nggak bisa berbuat seenaknya di depan orang yang belum tahu tentang pengertian itu. Pengetahuan imanmu itu bisa membunuh orang lain. Pengetahuan imanmu bisa menyeret orang lain untuk jatuh dalam dosa. Kenapa? Anda punya iman yang berbeda karena pengetahuanmu beda dengan mereka itu. Ya. Jadi kalau kita mulai debat tentang Pak boleh atau enggak dan sebagainya. Saya sering ngomong ini, kita jangan ngomong boleh atau enggak sih. Berguna atau enggak. Bagi saya, bukan hanya berguna untuk tubuh saya, berguna untuk orang sekitar saya enggak. Karena saya seorang leaders. Ada orang yang melihat, betul ya? Nangkep ya? Berguna atau tidak? Berguna itu luas, amin ya? Wah, boleh atau enggak? Bukan masalah boleh atau enggak. Berguna atau enggak? Amin. Berguna untuk dirimu, berguna untuk orang-orang sekitarmu atau enggak? Apa yang kau lakukan? Semua yang kau lakukan, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Amin. Wah, kok gitu ya Pak? Kenapa? Ada yang protes di Alkitab. Pengetahuan kami harus dibatasi oleh kondisi orang lain. Sampai ada yang protes seperti itu juga. Kan ini urusan-urusan saya Pak dan sebagainya gitu. Nah saudara, ya kalau Anda memang egosentris, ya Anda bisa berpikir seperti itu. Tapi kalau Anda punya hati untuk memenangkan banyak jiwa, membawa banyak orang untuk bertumbuh di dalam Tuhan, Anda berpikir berbeda nanti ya. Nah saudara, Ibrani 10 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yuk baca sama-sama ayat ini ya. Nah, Ibrani pasal 1 pasal 10 ayat 1 sampai 4. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal baik yang akan datang. Dan bukan wujud dari hal-hal tersebut. Karena itu, dengan kurban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Sebab jika hal itu mungkin, bukankah orang tidak mempersembahkan kurban lagi? Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa dan disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi,
Justru dengan kurban-kurban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah kambing jantan menghapus dosa. Saudara, kita bersyukur ya, kita hidup di dalam perjanjian baru. Orang perjanjian lama tidak punya sarana untuk menghapus, hanya menutup. Sehingga setiap tahun ketika tutupnya dibuka, dia melihat berapa tumpuk yang telah ditutupin itu. Tapi kita sebagai orang-orang Kristen, orang percaya dalam perjanjian baru ini, sekarang Anda ditebus bukan dengan darah binatang, tapi darah Yesus. Amin. Dia menghapus sekaligus melupakan, melenyapkan, sehingga Anda menjadi manusia baru, ciptaan baru, seolah-olah Anda nggak pernah melakukan itu. Itu bedanya. Ya. Nah, jadi dalam masa perjanjian lama, selalu dipakai darah binatang untuk menyucikan dosa para imam dan umat Israel. Tapi sebenarnya mereka hanya melakukan secara simbolik sebagai gambar dari darah Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh menyucikan seseorang. Anda lihat ya, jadi apa yang dilakukan, mereka mempersembahkan ya darah binatang untuk pengampunan dosanya di perjanjian lama itu. Ini sebenarnya menuju kepada penggenapan ketika Yesus menjadi korban sejati. Sekarang kita punya darah jaminan, bukan darah binatang, tapi darah Yesus. Amin. Dalam perjanjian lama, darah binatang tak dapat menyucikan hati nurani mereka. Bahkan sebaliknya, dari tahun ke tahun selalu mengingatkan mereka akan kelemahan mereka. Nah, jadi nggak punya satu prinsip atau satu pegangan untuk bisa berdiri sebagai orang benar, itu nggak ada. Jadi setiap tahun ya habis minta ampun gitu merasa enteng, nanti ketika mau minta ampun lagi dibuka lagi, wah betapa banyaknya, betapa jahatnya saya, betapa lemahnya saya. Nah, apalagi kalau disuruh ngaku jadi sebagai seorang yang lebih dari pemenang, orang kudus, orang suci, orang benar, nggak bisa. Kenapa? Bukti-buktinya itu masih ada semuanya di sana. Menjadi orang yang lemah. Amin. Tapi darah Tuhan Yesus menyucikan hati nurani kita dan menjaganya terus-menerus dalam keadaan suci, murni, tak ada tuduhan lagi karena dosa. Amin. Wah, saudara, darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus ubahkanku. Darahmu Yesus, ya, apa dan sebagainya. Anda boleh pakai istilah apa. Ku dijadikan baru, ya. Darah Yesus. Nah, saudara, kenapa kita harus disucikan, dikuduskan sedemikian rupa? Karena tak seorang pun dapat memasuki alam roh. Ia akan tertahan di dalam dunia materi terus bila hati nuraninya tak disucikan dengan darah Yesus. Jadi orang-orang yang nggak bisa masuk dalam dimensi roh itu, karena masih duniawi, hati nuraninya. Coba sekali hati nurani Anda dibersihkan. Masuk alam roh itu bukan hal yang sulit. Anda diam, tutup mata, Anda berpikir, sesuatu pasti muncul. Ada beberapa orang, saya terapi seperti itu.
pengen masuk dalam dunia roh, pengen merasakan, pengen melihat, pengen mendapatkan, menangkap, dan sebagainya. Saya bilang, coba tutup mata. Bayangkan sesuatu, diam. Apa yang muncul? Gak ada tuh Pak. Gak ada tuh Pak. Coba ulang lagi. Itu sampai 5 kali, 5 kali atau 6 kali atau 7 kali. Itu saya coba, saya bilang, tetap dia bilang blank Pak. Gelap Pak. Gak ada Pak. Nah, jadi kayak terpenjara seperti itu. Ya, terpenjara seperti itu. Ada yang memblok seperti itu. Nah, coba nih ya. Kalau saya suruh bayangin yang lain, cepat saudara. Coba kamu ya, tutup mata. Diam. Kamu bisa nggak bayangin duit 10 juta? Wah bisa Pak. 1 M, lebih bisa lagi Pak. 1 triliun, lebih bisa lagi Pak. Padahal dia nggak punya duit, atau ya? Itu duitnya orang, duit di bank, betul ya? Tapi dia bisa bayangin. Kamu bisa bayangin nggak? Duit itu mengalir masuk dompetmu. Wah bisa Pak. Ya, kenapa kalau disuruh bayangin yang materi kok cepat? Kalau suruh bayangin tentang Tuhan itu kok jauh sekali. Nah, nangkep ya. Coba nanti praktek ya. Atau sambil denger ini ada praktek ya. Nanti ditanya jawab, nanti hasilnya coba jujur ngomong. Benar Pak. Coba Anda bayangin apa? Gitu ya. Pertama bayangin Tuhan dulu deh. Ya. Tuhan ngomong apa, ini dan itu dan sebagainya. Dapat nggak? Lalu Anda coba yang lain, Anda bayangin yang materi-materi gitu, mana yang lebih cepat? Mana yang lebih cepat? Apalagi Anda membayangin orang yang Anda benci, ya. Itu lebih cepat lagi, betul? Itu lebih cepat lagi. Karena apa? Itu yang masih beroperasi, masih bergejolak di dalam hati Anda. Kalau hatimu melekat kepada Tuhan, tentang Tuhan itu real, amin. Cepat, nyata dalam hidup Anda. Oke, saya pengen dengar nanti ya, orang-orang yang mulai bersaksi, Pak puji Tuhan, Tuhan bicara loh, saya melihat ini dan itu, Tuhan menyatakan ini dan itu. Nah, Ibrani 9, 13-14. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan, ya, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Terlebih lagi darah Kristus yang melalui Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Jadi kuncinya apa? Biarkan darah Kristus menyucikan Anda, menyucikan hati nurani Anda. Amin. Supaya Anda bisa beribadah kepada Allah. Amin. Nah, saudara, untuk menutup saudara, ya, berdoalah seperti ini. Ya, coba perhatikan. Anda boleh screenshot, Anda boleh catat, atau kita bersama-sama mengatakan ya, doa ini. Ini bukan mantra ya, tapi kira-kira menjadi triggernya ya. Kalau doa seperti ini. Berdoalah seperti berikut ya, 2, 3, 4 Roh Kudus, saya mempercayakan sepenuhnya diri saya dan hati nurani saya kepadamu. Kuduskanlah seluruh hati nurani saya dengan darah Tuhan Yesus sehingga tahir dan murni. Doanya nggak panjang-panjang. Amin.
Coba Anda boleh hafalkan. Roh Kudus, saya mempercayakan sepenuhnya diri saya dan hati nurani saya kepadamu. Kuduskanlah seluruh hati nurani saya dengan darah Tuhan Yesus sehingga tahir dan murni. Minta kepada Roh Kudus. Lalu Anda mulai mempercayai. Anda boleh pakai istilah, aku beri engkau otoritas, silahkan Roh Kudus lakukan ini dan itu. Ya, dalam diri saya, dalam hati nurani saya. Kuduskanlah seluruh hati nurani saya dengan darah Tuhan Yesus. Sehingga tahir dan murni. Ketika Anda mulai berdoa seperti ini, apa yang akan terjadi? Nah, apa yang akan terjadi? Setelah itu, biasanya Anda akan mengalami pusing. Anda akan mengalami lemes. Kadang-kadang seperti orang putus asa. Bahkan ada juga yang mulai mual dan mungkin termuntah-muntah sampai terasa ringan. Karena Roh Kudus membersihkan hati Anda. Nah, aneh ya, orang habis dilawat Roh Kudus atau habis didoain untuk Roh Kudus membersihkan diri Anda, yang Anda alami adalah pusing, lemas, ya, kadang-kadang merasa putus asa. Padahal awalnya sangat antusias, sangat menggebu-gebu, betul ya? Kok jadi begini ya? Nah, saudara, inilah mulai Roh Kudus mulai memilah, untuk memilah apa yang ada di dalam diri Anda. Biasanya Roh Kudus membuat Anda pusing karena apa? Itu hati nuranimu, hatimu itu diaduk. Semua yang mengendap di dalam itu, banyak orang kelihatannya ya hari ini jadi orang baik. Tapi sebenarnya tersimpan di dalam lubuk hatinya itu ada yang jahat. Ada yang nggak beres, ada yang curang, dan sebagainya. Ketika Roh Kudus Anda beri otoritas, dia aduk, dia keluarkan semuanya ini, Anda kaget. Wah, ternyata aku masih benci ya. Ternyata aku masih iri ya. Ternyata aku masih ini ya, itu dan sebagainya. Dimunculkan sama Roh Kudus. Ketika proses pengadukan itulah yang kadang-kadang Anda membuat Anda jadi pusing kadang-kadang. Ya. Ketika mengendap, semua hal yang buruk itu mengendap di dalam diri Anda, itu nggak bergejolak. Anda kelihatan ya fine-fine aja, happy-happy saja, baik-baik saja. Tapi ketika dimunculkan seperti itu, Anda mulai lemes, Anda mulai mual, karena melihat keadaanmu sendiri. Ternyata aku itu masih brengsek ya. Ternyata aku itu masih gini, ini dan sebagainya. Nah, Roh Kudus yang yang kau berikan otoritas untuk melakukan pembersihan dalam diri Anda, dia akan sapu bersih. Amin. Nah, termasuk yang namanya keinginanmu. Dari Anda yang punya keinginan luar biasa, program ini, program itu, ide ini, ide itu, Anda jadi putus asa. Kenapa? Pergantian software. Diganti dengan idenya Allah. Diganti dengan keinginannya Allah. Diganti dengan hatinya Allah. Itu tandanya Roh Kudus sedang membersihkan Anda. Nah, saudara, kalau itu terjadi terus dalam hidup Anda, lakukan seperti itu tiap kali hatimu mulai berat karena dosa dan kesalahan, atau suara hati Anda tumpul terhadap suaranya. Amin. Jadi minta dibersihkan itu bukan hanya sekali seumur hidup. Anda boleh lakukan kapan saja. Lakukan itu setiap kali hatimu mulai berat. Entah itu karena dosa, karena kesalahan Anda,
atau suara hati Anda tumpul terhadap suaranya, minta Roh Kudus. Roh Kudus, aku beri otoritas, lakukan pembersihan, pembersihan, pembersihan. Ya, kalau Anda mungkin kerja di kantor dan sebagainya, ketika Anda minta dibersihkan, jangan kerja. Ambil cuti. Nanti Anda jadi orang linglung di kantor, ngerjain apa, jadi salah semuanya. Ya, nah, jadi ambil cuti. Ya, 1 hari ini aku mau diberesin sama Roh Kudus. Nah, saudara, Roh Kudus itu juga punya hikmat, ya, kebijaksanaannya ada. Bukan berarti nanti kalau dibersihkan, lalu Anda nggak bisa lagi ngerjain, ya, kerjaan dengan komputer ini dan itu dan sebagainya. Masih ada yang disisa-sisakan, selama itu masih dibutuhkan. Tapi yang sudah tidak dibutuhkan oleh Roh Kudus, ya untuk Anda, itu yang disikat habis olehnya. Amin. Nah, Bapak Saudara, besok kita masih membahas ya tentang hati nurani. Ya, hati nurani yang murni itu seperti apa? Ya. Nah, tentang hati nurani yang murni karena sudah dibersihkan. Manifestasinya seperti apa? Keluar kesaksian suara hati. Ya, punya iman yang luar biasa, ya, muncul pengetahuan baru karena dia. Nah, punya hikmat mengatasi semua atau menghadapi tuduhan orang lain yang paling luar biasa. Besok yang kita bahas, pancaran, ya, gambar diri Anda itu akan berbeda. Kristus akan memancar dalam hidup Anda secara luar biasa. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya pada malam hari ini. God bless you.